besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah kau. Oh ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Engkaulah Yesus, Tuhan Raja, ku sembah kau Tuhan. Ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah kau, ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku, ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Sekali lagi dengan lembut kita mau bilang, sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus, Tuhan Raja,
Tetapi yang luar biasa sepanjang malam tadi, ketika saya berdoa, kami mesbah keluarga, kemudian kami mulai tidur, tetapi awal-awal belum bisa tidur benar begitu ya. Kenapa? Karena Roh Kudus banyak berbicara kepada saya untuk apa yang akan disampaikan pada hari ini. Biasanya saya mengajar atau berkhotbah tentang tema-tema pengajaran secara teologis yang praktis. Tetapi hari ini saya akan menyampaikan apa yang Roh Kudus bicara kepada saya untuk disampaikan pada hari ini. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saya lupa kapan persisnya. Tetapi sejak beberapa tahun terakhir, mungkin sejak tahun 2020, sejak bulan Maret awal COVID, Gembala Pembina Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo itu mengajak kita semua untuk memperkatakan sebuah perkataan iman. COVID-19, resesi ekonomi global, diam, tenanglah. Nah, itu adalah pesan yang disampaikan oleh beliau. Dan kita disuruh untuk memperkatakan secara lantang dengan penuh iman, saudara. Terus terang sebagai pengerja, awalnya saya tidak menangkap apa maksud dari Gembala Pembina, dari Pak Niko. Kenapa? Kalau misalnya COVID-19 jelas di depan mata. Karena kita sedang menghadapi COVID-19. Tetapi ketika disuruh untuk menengking, memperkatakan dengan iman, resesi ekonomi global, diam dan tenanglah. Ini yang bikin saya bingung, Konatan. Kenapa? Karena pada waktu itu perekonomian kita sedang bertumbuh di kisaran 7%. Jadi dalam keadaan yang sangat baik, semua harga-harga stabil, kita menikmati perekonomian yang sangat baik. Saya bingung kenapa Pak Niko menyuruh untuk memperkatakan resesi ekonomi diam dan tenanglah. Ya memang pada umumnya seperti itu. Ya kita biasanya baru paham belakangan. Tetapi pemimpin rohani kita karena dapat pesan dari Tuhan, dia tahu apa yang harus dilakukan. Dan ternyata betul Bapak Ibu. Kemudian kita melihat beberapa negara-negara di Eropa mulai kolaps. Mereka mulai bukan hanya mengalami resesi ekonomi, tapi karena inflasi yang sangat tinggi. Sampai-sampai beberapa negara dinyatakan bangkrut. Ya, kita mungkin pernah melihat beberapa bulan yang lalu bagaimana koran Kompas juga menampilkan. Dan di beberapa berita-berita televisi bagaimana Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani menampilkan dampak inflasi yang luar biasa. Dan juga beberapa negara yang tingkat inflasinya sangat tinggi. Sampai-sampai kolaps secara keuangan. Di mana pertumbuhan ekonomi menjadi minus bahkan sampai puluhan poin. Tetapi Indonesia masih bisa bertahan di kisaran 5%. Jadi saya melihat bahwa apa yang disuruh Tuhan untuk disampaikan itu sungguh nyata dan terjadi. Nah ini belum masuk ke dalam poin yang seru. Poin yang serunya adalah waktu menara doa pelayan jemaat Oktober kemarin tanggal 8. Enggak seperti biasanya. Saya enggak tahu apakah Konatan notice atau tidak. Tetapi Pak Niko menyampaikan nubuatan dari Pastor D yang mengatakan bahwa ke depan ini kondisinya tidak akan semakin bertambah baik. Pak Niko menyampaikan kondisinya akan makin memburuk. Tetapi dikatakan Tuhan akan memberkati orang-orang percaya yang sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita akan dipakai Tuhan untuk membantu mereka yang kekurangan. Kita akan dipakai Tuhan untuk membantu mereka yang mengalami krisis ekonomi. Tetapi kalau kita breakdown pesan ini, saya 25 tahun ikut gereja ini Bapak Ibu. Dan saya enggak pernah mendengar Pak Niko berkata ke depannya akan bertambah buruk, tidak pernah. Yang saya dengar adalah tahun ini akan lebih baik daripada tahun kemarin. Itu selalu beliau katakan. Hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Beliau selalu memperkatakan yang demikian. Bahwa ke depan akan lebih baik daripada sekarang ini. Tetapi pesan Tuhan kemarin sangat kuat bahwa ke depan ini tidak akan semakin bertambah baik, saudara. Kita nggak tahu apa yang terjadi, tetapi saya pribadi memiliki anak-anak rohani mereka yang bergerak di bidang keuangan.
ada yang financial planner, beberapa orang dan lain-lain. Kami banyak sharing dan mereka cerita. Sebelum ini mereka banyak cerita, siap-siap Beh, kan dipanggilnya Babeh ya. Bukan badan besar, sekalipun memang besar ya. Dia bilang siap-siap, kenapa? Karena ke depan ini inflasi tidak akan tertahankan. Jadi selama ini Indonesia bisa kuat, kenapa? Karena memang Ibu Sri Mulyani, Pak Jokowi terus mempertahankan ya, tingkat suku bunga, subsidi dipertahankan sehingga masih cukup stabil katanya. Tetapi ke depan ini nggak akan kuat dan betul. Kita melihat bagaimana subsidi BBM mulai dikurangi. Kemudian suku bunga mulai dinaikkan. Kenapa? Nggak kuat nahaninnya. Dan kemarin saya juga dengar berita lagi. Ke depan ini akan semakin bertambah kurang baik saudara. Nah itulah sebabnya sepanjang malam Roh Kudus berbicara kepada saya. Sampaikan kepada jemaat untuk apa? Untuk be ready, bersiap-siap. Nah hari ini saya akan sharingkan apa yang Roh Kudus tuntun kepada saya untuk disampaikan. Ada 3 hal yang harus kita persiapkan menghadapi situasi dan kondisi ke depan. Mungkin yang muda-muda berkata, tenanglah Kodoni lah, orang tua saya kaya, jangan ngandelin orang tua ya. Jangan sampai begitu, kenapa? Sekaya apapun orang tua kita pasti akan kena imbas atau dampak daripada apa yang sedang terjadi. So kita harus semua bersiap-siap, berapapun usia kita. Nah yang pertama yang perlu dipersiapkan adalah iman. Yuk bilang sama-sama iman. 2, 3. Yes, iman. Loh Kodoni kan saya sudah percaya kepada Yesus. Saya udah jadi orang Kristen. Kenapa lagi perlu dipersiapkan iman? Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, iman yang dimaksudkan di sini secara spesifik adalah percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memelihara dan menjaga kita dalam kondisi apapun. Jadi yang dipersiapkan iman di sini bukan sekedar percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi Kristen. Bukan cuma sekedar itu. Tetapi yang Roh Kudus tekankan dengan sungguh adalah persiapkan imanmu, percaya dengan sungguh bahwa Tuhan Yesus sanggup memelihara dan menjaga kita dalam kondisi apapun. Dan Tuhan pesankan jangan seperti perwira yang tidak percaya dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang pertama dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu melihat dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7, bagaimana pada waktu itu ibu kota daripada Israel, kota Samaria dikepung oleh musuh. Diembargo. Artinya apa? Yang dalam gak bisa keluar, yang di luar gak bisa ke dalam. Bahan makanan gak bisa disuplai masuk ke dalam. Sehingga perlahan tapi pasti yang di dalam kota Samaria yang diembargo itu makin lama kan kekurangan makanan, kekurangan bahan pokok. Mereka mulai kelaparan dan betul terjadi kelaparan yang besar. Mereka mengalami kesusahan. Kemudian pada waktu itu ada seorang perwira datang kepada Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa berkata begini, pesan Tuhan. Ingat, ini bukan perkataan Elisa, ini perkataan pesan Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, kata Elisa. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Ini janji Tuhan, ini pesan Tuhan. Rasanya kontradiktif, rasanya mustahil, betul. Kondisinya lagi keadaan sangat parah. Rasanya mustahil. Dalam keadaan yang sangat parah seperti itu, hanya dalam waktu 1 hari saja, besok perekonomian berubah. Rasanya nonsens, rasanya nggak mungkin. Itu secara logik, tetapi itu pesan Tuhan. Dan kita akan diperhadapkan seperti ini hari-hari ini. Di tengah keadaan yang rasanya susah, di tengah keadaan yang rasanya ruwet, bingung, krisis, tetapi ada pesan Tuhan, ada janji Tuhan. Kalian akan diberkati untuk menjadi berkat. Rasanya gak masuk akal. Tetapi kita harus beriman, kita harus percaya bahwa Yesus sanggup melakukan apapun
untuk memelihara dan menjaga kehidupan kita. Ayat yang kedua berkata, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah katanya. Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Ya memang keadaannya kontradiktif dengan kenyataan. Makanya dia bilang gak mungkin. Sekalipun nih langit-langit terbuka, berkat tercurah, gak mungkin terjadi. Itu bahasa sehari-harinya. Tetapi jawab Nabi Elisa, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. So, brother and sisters, dengarkan ini baik-baik. Kita akan menghadapi masa-masa yang sulit ke depan. Tetapi ada pesan Tuhan, ada janji Tuhan buat kita. Di mana dia akan memelihara kita, menyatakan mujizatnya buat kita. Memberkati kita untuk jadi berkat. Dan pesan Tuhan hari ini, persiapkan imanmu. Jangan seperti perwira yang tidak percaya. Yang setuju katakan amin. Tetapi kita harus percayakan janji Tuhan. Sekalipun realitanya tidak seperti yang dinubuatkan. Sekalipun yang kasat mata tidak seperti yang Tuhan janjikan. Tetapi kita harus beriman. Kita percaya bagi Tuhan untuk membuat mujizat. Menyatakan perkara yang besar semudah membalikkan telapak tangan. Dalam waktu 1 hari saja Tuhan bisa buat mengubah segalanya menjadi luar biasa. Saya percaya pengalaman-pengalaman hidup kita akan menolong kita untuk mempersiapkan diri memiliki iman. Saya sangat yakin semua orang percaya pasti mengalami yang namanya terobosan-terobosan dalam kehidupan. Di mana Bapak, Ibu, Saudara mengalami mujizat Tuhan yang tidak masuk akal. Demikian juga saya mengalami, saya mungkin pernah cerita, saya nggak tahu ya. Waktu usia 4 tahun kelas 4 SD papa saya dipanggil pulang oleh Tuhan. Jadi waktu itu saya masih usia 9 tahun. Dan saya mau dipanggil kepala sekolah. Dan dibilang, Doni harus bayar sekolah, kalau enggak mesti keluar dari sekolah dasar. Bayangkan, kelas 4 SD mau dikeluarin saudara. Karena udah 4 bulan gak bayaran, gak punya uang buat bayar sekolah. Harus bawa uang sekolah, kalau enggak jangan sekolah lagi. Itu pesan kepala sekolah, bukan wali kelas. Jadi rasanya berat sekali. Dan saya hanya bisa menangis. Kenapa? Papa belum lama dipanggil pulang, mau dikeluarin lagi dari sekolah. Bagaimana bisa punya masa depan yang cerah begitu. Jadi saya cuma nangis saja. Dan malam itu Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan bilang, bersandar saja di pundakku. Dan mulai hari ini, aku yang akan jadi bapamu. Wah jelas sekali, kelas 4 SD 9 tahun. Tuhan bicara begitu, saya nangis malam itu saudara. Saya rasakan kasih Tuhan, saya rasakan pelukan kasih Tuhan yang luar biasa. Dan betul, Tuhan pelihara sampai hari ini. Jadi kalau sampai hari ini bisa lulus sekolah tinggi, bisa sampai meraih gelar doktor, itu karena anugerah Tuhan. Rasanya mustahil, rasanya dari mana dasarnya? Gak ada, cuma karena janji Tuhan saja saudara. Jadi saya percaya pertolongan Tuhan, perkara yang besar yang saudara dan saya alami akan menjadi bekal bagi kita. Bukan kebetulan kok Bapak Ibu. Makanya Alkitab banyak mengatakan, ya, hai jiwaku pujilah Tuhan dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan melakukan kebaikan sepanjang umur kita bukan tanpa alasan. Tetapi itu menjadi dasar bagi kita. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit di masa yang akan datang itu, kita mengingat kembali apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan buat hari ini dan di masa yang lalu. Yang mengerti katakan amin saudara. Jadi mujizat yang kau pernah alami, pertolongan Tuhan yang pernah kau alami, ingat itu. Persiapkan imanmu. Kalau dulu Tuhan sanggup berbuat, sekarang juga Tuhan sanggup buat itu dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, apa yang Tuhan suruh kita persiapkan? Adalah kebijaksanaan atau hikmat. Yang pertama tadi iman, yakin, percaya bahwa Yesus sanggup menjaga kita, menolong kita di tengah segala situasi. Yang kedua adalah kebijaksanaan atau hikmat. Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai dengan ayat 17
Mari kita baca firman Tuhan. Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan, saya bacakan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi yang kedua yang Tuhan mau kita persiapkan menghadapi masa krisis di depan ini adalah hikmat atau kebijaksanaan. Tadi firman Tuhan berkata, perhatikanlah hidup kita dengan seksama, dengan serius, dengan teliti. Ayo, mulai belajar perhatikan hidup kita. Jangan cuek, jangan sembrono. Terserah kita ngeflow aja. Tergantung situasi, ikuti saja. No, mulai belajar perhatikan hidup kita. Dengan sungguh-sungguh, dengan seksama, dengan teliti. Dan dikatakan jangan menjadi seperti orang yang bebal. Orang bebal itu lebih dari orang bodoh, saudara. Kalau orang bodoh masih bisa diajar. Tapi orang bebal udah gak bisa diajar. Itu bebal. Jadi udah bodoh so tahu. Udah bodoh so pinter. Udah bodoh sombong. Itu bebal. Dikasih tahu ngeyel. Dikasih tahu so pinter. Itu orang bebal. Gak bisa diajar. Dan Alkitab katakan jangan seperti itu. Tetapi kita harus seperti orang arif. Artinya apa? Bijaksana. Memiliki hikmat. Supaya apa? Kita mempergunakan hari-hari kita dengan bijaksana, saudara. Nah, ada 3 aspek dalam hidup ini di mana kita harus bijaksana. Yang pertama adalah bijaksanalah dengan keinginan Anda. Dengan apa? Keinginan Anda. Pengkhotbah pasal 6 ayat 7, saya baca. Pengkhotbah 6 ayat 7. Segala jeripaya manusia adalah untuk mulutnya. Nah ini dia. Jadi pengkhotbah juga udah bilang, gak apa-apa. Kita kerja, dapat penghasilan. Kita menikmati berkat Tuhan, makan yang enak, Konatan. It's okay. Bener. Jangan sampai udah kerja berat. Waduh lembur-lembur. Makannya dihemat betul. Cuma nasi putih, ikan asin, sayur kangkung. Waduh saudara. Nanti yang ada apa? Kena sakit lever, ginjal saudara. Nggak pernah makan enak saudara. Ya, nggak sesuai antara energi yang dikeluarkan dengan gizi yang masuk saudara. Jangan sampai seperti itu saudara. Ya. Jangan karena demi mengumpulkan uang yang banyak sampai tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Jangan saudara. Tapi kita belajar juga jangan boros ya. Nanti kita lihat. Jadi segala jerih payah manusia adalah untuk mulutnya. Namun dikatakan keinginannya apa? Tidak terpuaskan. Jadi keinginan manusia itu seperti lautan yang luas dan dalam. Tidak akan ada puasnya. Makanya betul perkataan bijaksana mengatakan apa? Kita harus memenuhi apa? Kebutuhan kita. Bukan keinginan kita. Karena kebutuhan itu ada batasnya. Tetapi keinginan tidak ada batasnya. Seperti samudra luas yang dalam. Anda mau lemparin apapun ke dalamnya, dia gak akan pernah puas. Roma pasal 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saya ini produk tahun 80. Jadi besar dengan film Doraemon. Saya masih ingat lagunya Nobita. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ingin ini, ingin itu banyak sekali. Wah berarti sama nih, produk Doraemon semua.
Dulu tantangan mau sekolah minggu, bener. Ke gereja, wah Doraemon, berat ya. Mulai dari inspektur gadget ya, terus Doraemon, wah macam-macam ya. Dragon Ball, wah udah pokoknya dulu tantangannya begitu ya. Kalau ke sekolah minggu itu. Nah, keinginan itu banyak, susah sekali untuk kita bisa puaskan. Dan keinginan dalam hidup kita itu bisa berbahaya. Kenapa? Karena menghimpit firman. Markus pasal 4 ayat 19, kita bisa melihat bagaimana benih itu ya tidak bisa bertumbuh. Kenapa? Karena dihimpit oleh keinginan-keinginan, saudara. Itu sebabnya jangan pernah berupaya untuk memenuhi semua keinginan kita. Tetapi apa? Penuhilah kebutuhan. Kembali ingat, kebutuhan kita terbatas. Keinginan kita tidak terbatas. Kalau kita lapar, yang kita butuhkan apa? Makan, simple, betul nggak? Asal ada karbohidrat, protein, sayur, ya cukup sebetulnya. Kan nggak perlu yang bermerek-bermerek begitu kan. Nggak perlu ke restoran yang mewah, yang sekali makan 1 juta, 2 juta, kan nggak perlu seperti itu. Jadi kita harus belajar untuk apa? Untuk bijaksana menahan keinginan kita. Nggak semua keinginan harus dipenuhi, yang mengerti katakan amin. Dari sejak kecil anak kami ajar. Dia kalau pergi ke mall gitu ya, lihat barang, lihat mainan. Saya bangga sama dia. Kalau dari usia 0 sampai 17 tahun, dia tidak pernah nangis yang dia tunjukkan gitu karena sesuatu lebih dari 20 kali. Jadi jumlah kaki sama jumlah jari tangan gak lebih dari itu. Orangnya jarang nangis. Dan dia gak pernah tuh mewek, oh aku mau itu, goser-goser di tanah gitu. Gak pernah. Dia kalau kepingin sesuatu ke mall, Pi boleh gak kita lihat mainan itu? Terus saya bilang boleh, kita lihat aja. Nanti kalau ada berkat baru beli ya Pi ya. Jadi dia begitu dari kecil saudara. Wah itu luar biasa saya bilang. Jadi dia tahu persis tidak semua keinginan harus dipenuhi. Kalau memang ada sesuatu yang dia kepingin banget, setiap kali lewat dilihat terus. Nah baru saya bilang sama istri, kita bikin surprise yuk. Misalnya kita ajak dia ke situ atau kita beliin dia itu. Yang memang dia betul-betul lihat terus. Tapi sekalipun dia lihat terus, dia gak pernah ngotot, gak pernah maksa untuk minta dibeliin, gak pernah. Ya, belajar untuk apa? Menahan keinginan kita. Terus yang kedua, bijaksana mengelola berkat Anda. Bijaksana mengelola berkat artinya apa? Harus ada saving, disiplin dalam menyimpan, menabung, ini penting. Certified Financial Planner mengatakan menghadapi krisis, tabunglah uang cash, emas yang mudah cair kapan saja. Belajar dari prinsip Yusuf. Dia bijaksana. Ketika tahu 7 tahun kelimpahan ini akan mendahului 7 tahun masa kelaparan yang besar. Apa Yusuf lakukan? Dia bilang sama Firaun, kita harus menyimpan 1/5 setiap kali panen. Jadi kalau kita tahu ke depan ini akan terjadi krisis secara ekonomi, tabunglah. Bilang kiri kanannya, nabung. Jangan dihabisin buat paket melulu. Kita bisa baca dalam Kejadian 41 ayat 35 sampai 36 bagaimana di saat kelimpahan jangan dihambur-hamburkan, tetapi disimpan untuk persediaan. Sadarkah kita, Tuhan memberkati kita bukan untuk menghamburkan atau memboroskan berkat, tetapi untuk mengumpulkannya. Betul saudara. Ulangan pasal 11 ayat 8 sampai 9, 13 sampai dengan 14, Anda bisa baca nanti di situ. Dikatakan di akhirnya begini, ayat yang ke-14.
maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Hujan awal dan hujan akhir. Sehingga engkau dapat, apa? Baca dengan keras apa? Yes. Jadi Tuhan memberkati. Tujuannya apa? Supaya engkau dapat mengumpulkan. Tolong garis bawah itu. Gandummu, anggurmu, minyakmu. Jadi berkat Tuhan itu bukan untuk diboros-boroskan, bukan. Bukan untuk dihambur-hamburkan, bukan. Tetapi untuk dikumpulkan. Itu sebabnya penulis Amsal memberikan nasihat. Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, apa yang Tuhan Yesus ajarkan juga soal bijaksana mengelola berkat. Sangat luar biasa. Yuk kita baca ini yang ini. Yohanes 6 ayat 12 sampai 13. Kita baca sama-sama dengan perlahan, dengan suara yang mantap. 2, 3. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Wah, saya waktu baca ini, saya bilang Tuhan Yesus keren. Ketika 5 roti dan 2 ikan itu memberi makan 5.000 orang laki-laki. Murid-muridnya lapor begini, Tuhan ini masih banyak yang lebih. Tuhan Yesus gak bilang begini, udah biarin aja besok kita buat mujizat lagi. Begitu enggak? Enggak saudara, ini luar biasanya. Sekalipun bisa enggak Yesus buat mujizat lagi? Bisa, terbukti kan 4.000 orang makan dari 7 roti itu saudara. Tapi Yesus nggak bilang begini, udah biarin aja lah. Sisa-sisa begitu lu pungutin, malu-maluin gua aja. Enggak begitu saudara. Kadang kita yang begitu, betul nggak? Udahlah malu-maluin gua aja lu. Jadi kalau begini prinsip babungkusnya orang Medan betul juga kalau begitu. Ya, daripada sisa kita bungkus aja, betul saudara. Jadi di sini kalau ada yang habis pesta, ya, terus kemudian, waduh sayang nih bungkus, betul itu, betul, betul. Ya, saya nggak mau nyalahin lagi itu betul, saya bilang. Ya. Karena Yesus bilang begitu. Yesus nggak bilang udah nanti aja kita buat mujizat enggak. Tapi Yesus bilang apa? Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Jadi Yesus bukan hanya memberi mujizat buat kita, tapi mengajar kepada kita bagaimana menghargai berkat yang dia berikan. Amin saudara. Jadi kalau ada uang-uang yang sisa, jangan kemudian receh udah dihambur-hamburkan. Enggak saudara. Saya masih ingat koko saya yang persis 2 di atas saya. Setiap kali terima uang receh entah habis naik angkot atau apa ya belum punya kendaraan sendiri dulu. Itu selalu dilempar di kolong ranjang. Pokoknya habis beli apa receh nggak mau masuk dompet, lempar kolong ranjang. Lempar kolong ranjang. Sampai satu kali kita sapu, duitnya udah banyak. Beneran, saya nggak bohong. Ternyata udah banyak. Ini bener saudara. Ya, kalau kita mungkin ya tabung ya, beli celengan. Receh-receh masukin saudara. Ya. Jangan beli celengan yang bawahnya bolong, jangan ya. Masukin terbuka di bawah. Kepepet diambil, jangan. Enggak. Mesti yang betul-betul gitu loh saudara ya. Jangan juga celengan semar, jangan. Ntar ingat saya. Ya. Kayak gitu aja tadi yo, lempar di kolong ya, masukin di mana begitu. Wah, ternyata banyak. Jadi yang sisa-sisa itu kalau dikumpulkan jadi banyak. Jangan ada duit sisa, kemudian kita boros-boroskan, jangan. Ya. Jadi kita harus belajar untuk apa? Saving, menyimpan. Kemudian
Bijaksanalah dengan apa? Gaya hidup Anda. Bilang sama-sama, gaya hidup. Lukas pasal 3 ayat 14. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu, saudara. Belajarlah, cukupkan diri dengan gaji kita. Artinya apa? Kalau memang mampunya segitu, ya sudah. Yang mengerti katakan amin. Jangan sampai kita lebih besar pasak daripada tiang. Sehingga akhirnya apa? Jatuh ke dalam jeratan pinjol, pinjaman online. Saudara, itu menjerat. Saya kalau iseng main game Candy Crush, hilangin stres. Begitu iklannya apa? Pinjaman online. Yang menawarkan kemudahan. Cukup 2 dipersiapkan. Kalau saya khotbah 3 ini persiapkan. Dia 2. Handphone sama data diri katanya ya. Sampai apal saudara. Bisa pinjam sampai 80 juta. Bukankah ini menarik perhatian saudara? Jadi pinjol itu menjerat. Makanya jangan sampai kita terjerat dengan gaya hidup kita. Cukupkan dengan apa yang ada. Kalau memang cukupnya handphonenya Samsung, ya udah Samsung aja. Ya. Jangan maksain beli iPhone 14 gitu, jangan. Ya. iPhone 14 keren, cicilan 36 kali nggak kelar-kelar. Ini saya kasih contoh, bukan endorse, bukan juga mendiskreditkan, bukan, tetapi contoh saja. Jangan cuma karena gaya hidup aja. Punya handphone canggih pun buat apa sih? Cuman WhatsApp, main game ujung-ujungnya. Tidak memanfaatkan secara maksimal, betul nggak? Nggak usah pakai barang-barang yang branded juga, nggak perlu. Ya, yang penting nyaman dipakai, betul nggak saudara? Lagian orang juga lihat tampang kok saudara. Kalau konatan gitu ya, pakai barang tulisannya LV, sebetulnya living world sebetulnya. Tapi orang pokoknya taunya tampangnya keren, wow ini berarti asli nih LV nih ya. Tapi sebaliknya kalau saya bawa tas LV, sekalipun asli, orang kan tanya di Mangga 2 berapa duit Pak Doni gitu sudah. Jadi sebelum beli barang branded, ngaca dulu. Bilang kiri kanan ngaca dulu. Ya, cocok nggak tampangnya sama tasnya begitu. Karena bener kalau nggak cocok, nanti sekalipun asli akan dibilang palsu. Tapi kalau tampangnya udah cocok sekalipun palsu, orang tahunya asli aja saudara. Ya. Jadi bersyukurlah yang tampang-tampangnya cocok ini saudara ya. Haleluya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, apa yang harus kita persiapkan? Kemurahan hati. Yuk bilang sama-sama, kemurahan hati. Artinya apa? Siap menolong, siap memberi. Seperti orang Samaria yang baik hati. Lukas pasal 10, 25-37. Kalau kita baca itu kadang kita malu. Gereja terlalu banyak aturan. Aturan apa? Lihat punya anggota jemaat enggak? Terus lihat berapa lama ikut kul. Berapa lama ini, berapa lama itu. Begitu keluar bantuan, 250.000, 500.000. Kecil. Ya, persyaratannya banyak. Bantuannya sedikit, saudara. Ya. Tetapi coba lihat orang Samaria yang baik hati itu enggak peduli, saudara. Yang dia lihat apa? Ada prinsip kemanusiaan, ada sense of urgency. Ini orang perlu ditolong, kalau nggak ditolong apa? Dia bakal mati. Makanya nggak peduli ini siapa, pokoknya udah angkut aja, bawa ke penginapan. Kemudian diurapi dengan minyak, dan kemudian dia kasih uang ke penginapan, tolong rawat dia dengan baik. Kalau kurang nanti waktu datang kembali, akan kasih kekurangannya. Luar biasa. Saya berdoa dan saya berharap. Semua gereja, bukan secara institusi, tetapi kita gereja secara organisme. Kita punya kemurahan hati seperti orang Samaria yang baik hati, yang mau katakan amin saudara. Yang tidak pandang bulu, yang punya sense of urgency,
dan juga menyanjung tinggi prinsip kemanusiaan. Enggak peduli siapapun, ke depan nanti ketika krisis ekonomi terjadi, ketika keadaan makin sulit, siapapun kita siap menolongnya, kita siap membantunya karena kita diberkati untuk memberkati mereka. Yang mau katakan amin, saudara. Kepada orang-orang yang seperti ini saya percaya Tuhan mencurahkan berkat yang luar biasa. Hari ini kita belajar, persiapkan apa? Iman kita. Persiapkan hikmat, kebijaksanaan, dan persiapkan kemurahan hati. Mari kita berdoa. Di tengah situasi yang mungkin tidak akan bertambah baik, tetapi Yesus akan menyatakan kasih dan sayangnya kepada kita. Dan Dia mau kita juga menyampaikan kasih dan sayang itu kepada sebanyak mungkin orang, tanpa pandang bulu. Dengan sense of urgency. Dan Dia akan menjadi menara perlindungan buat kita. Sumber kekuatan buat kita. Engkau akan melihat di saat yang lain mulai goyah. Di saat yang lain mulai bingung dan bimbang. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, engkau punya sumber kekuatan. Sumber pengharapan yang luar biasa. Persiapkan imanmu. Persiapkan hikmat. Persiapkan kemurahan hati. Engkau yang berkata, ya Tuhan, aku dengar pesanmu dan aku mau melakukannya. Angkat tanganmu tinggi kepada Tuhan. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Roh Kudus berikan kekuatan kepada kami. Roh Kudus berikan kemampuan kepada kami. Terus angkat tanganmu saudara, dan Pak Gembala akan berdoa buat saudara. Terus minta sama Tuhan. Yes, thank you Jesus, thank you Jesus. Yes, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bapak, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah Engkau berikan. Hamba-Mu sudah Engkau pakai untuk secara spesial, secara khusus bicara kepada kami. Kami percaya Tuhan ini adalah pesan yang spesial. Hamba-Mu sudah bersaksi. Tadi malam Engkau berbicara kepada hamba-Mu lewat Roh Kudus-Mu. Ada pesan yang spesial buat Hope Church. Dan kami pegang janji-Mu Tuhan. Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Bahkan Engkau akan memberkati kami berlimpah-limpah. Karena Engkau mau kami jadi berkat buat banyak orang. Oleh karena itu Tuhan, setiap tangan-tangan yang sudah terangkat, aku berdoa Tuhan, Engkau pakai tangan-tangan kami Tuhan. Kami akan punya ide-ide kreatif yang bekerja diberkati Tuhan, yang berusaha diberkati Tuhan. Bahkan yang masih sekolah atau studi diberkati Tuhan. Dan lewat hidup kami, Engkau akan membuat kami menjadi saluran berkat buat banyak orang. Bulan-bulan ke depan, bahkan mungkin tahun depan, kalau kami sudah dengar pesan-pesan dari hamba-hamba-Mu termasuk Pak Niko, it is getting worse. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang akan terus pelihara kami, berkati kami. Dan Engkau akan pakai hidup kami buat jadi berkat buat banyak orang. Kami tahu Tuhan, waktu Engkau memberkati kami bukan membangun tembok yang besar, yang tinggi. Tetapi waktu Engkau memberkati kami akan jadi semakin memberkati banyak orang. Kami percaya Hope Church akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Karena ini special message for Hope Church. Hari-hari ke depan Hope Church akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Tetapi kami pegang janji-Mu Tuhan, kami pegang perintah-Mu, supaya kami jadi berkat buat banyak orang. Hope Church akan jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Pak Doni yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Bersama dengan Cifoni dan anak mereka Rachel. Engkau berkati keluarga ini. Dipakai semakin luar biasa oleh Tuhan. Semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Juga untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar isi hati Tuhan. Kau berkati jamah kami, ubahkan hati kami. Kami punya hati yang generous, punya hati yang suka memberi,
menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang akan terus memberkati gereja-Mu. Engkau yang akan terus memberkati gereja-Mu berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu, Pak Doni, Kau Doni yang sudah Engkau hentar ada di tengah-tengah kami menyampaikan isi hati-Mu, menyampaikan pesan-pesan-Mu. Kau berkati Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati Doni, Foni, dan Rachel, berkati keluarga ini. Mereka dipelihara Tuhan, disertai Tuhan, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Apapun yang dikerjakan, Engkau yang membuat mereka berhasil dan beruntung. Juga untuk Rachel yang kemarin merayakan ulang tahun yang ke-17, Engkau berkati masa depan cita-citanya. Bahkan untuk tahun-tahun ke depan, di mana dia akan sekolah di luar kota, Engkau juga jagai, sertai, lindungi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat keluarga kami ini, buat Doni, Foni, dan Rachel. Engkau berkati mereka. Bahkan rencana-rencana kami untuk hari-hari ke depan, Engkau juga yang campur tangan Tuhan. Biar kehendak-Mu saja yang jadi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani hari ini. Setiap apapun yang kami kerjakan, Engkau akan terima itu Tuhan menjadi persembahan yang hidup. Engkau yang lihat setiap pelayanan anak-anak-Mu, kesungguh-sungguhan mereka. Mereka sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan, Kau berkati hidup mereka Tuhan. Untuk worship leader, singers, pemusik, sound system, multimedia, ushers, pendoa, koordinator ibadah, Engkau berkati mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan buat Tuhan gak pernah sia-sia. Berkati Tuhan, berkati hidup mereka. Juga untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir, kami bersyukur anak-anak-Mu sudah hadir. Kau berkati Tuhan, berkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Studi mereka diberkati Tuhan, usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Setiap pribadi diberkati Tuhan, bahkan setiap keluarga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga untuk hari Minggu kami akan sama-sama bersuka cita. Engkau sudah pimpin Hope Church selama 6 tahun. Kami percaya hari-hari ke depan Engkau punya rencana yang dahsyat. Dan Engkau sudah buktikan lewat pesan-pesan yang Engkau sampaikan lewat hamba-Mu Pak Doni hari ini. Kami percaya ini adalah sebuah tuntunan supaya kami bisa melihat masa depan dengan lebih jelas. Terima kasih Bapa, sekali lagi Tuhan berkati gereja-Mu Hope Church. Dan kami boleh jadi berkat buat banyak orang Tuhan. Kami lihat sekeliling kami begitu banyak orang yang membutuhkan Tuhan. Dan Engkau pakai hidup kami buat membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Dan kami bersyukur Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Hari ini kami juga mau memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat persembahan kami Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi, Engkau berkati setiap usaha pekerjaan kami diberkati Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan, apapun yang sudah Engkau pesankan, Engkau akan memberkati kami berlimpah-limpah dan kami akan punya hati yang semakin generous. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tangan-tangan yang akan memberi atau sudah memberi, Engkau berkati mereka. Tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, Engkau juga yang memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami akan berpisah satu dan lainnya. Tibakan kami ke tempat tujuan kami masing-masing. Damai sejahtera, sukacita dari Tuhan boleh terus limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Dan sudah dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Bersyukur Bapak. Bersyukur Bapa, ku